Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdi wa syukru lillah haqqa syukri wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Anak-anakku yang soleh dan solehah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Yang artinya, barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman, maka akan kami anugerahkan kepadanya kehidupan yang lebih baik, hayatan thayyibah, kehidupan yang berkualitas. Anak-anakku yang soleh dan solehah, apakah yang dimaksud dengan hayatan thayyibah atau kehidupan yang berkualitas? Hayatan thayyibah adalah kehidupan yang di dalamnya diliputi oleh rasa kebahagiaan, sehingga seseorang bisa tenang dalam menjalani kehidupannya, bisa tenang, damai di dalam hatinya. Nah, ada 5 kriteria kehidupan sehingga kehidupan itu bisa dikatakan sebagai hayatan thayyibah. Yang pertama adalah kehidupan yang di dalamnya berlandaskan kepada tauhid atau akidah ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah dalam menjalani kehidupan, tujuannya itu diliputi dengan nilai-nilai ketauhidan kepada Allah, menyembah kepada Allah semata dan tidak menyembah kepada selainnya. Tentu anak-anakku sering membaca doa ini, Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Artinya, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kriteria hayatan thayyibah yang kedua adalah kehidupan yang selalu memberikan manfaat atau dampak positif, baik kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah seseorang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Ada banyak contoh yang bisa anak-anakku bisa lakukan. Mungkin contohnya di rumah, biar menjadi orang yang bermanfaat, maka bisa dilakukan dengan membantu kedua orang tua kita, membantu orang tua kita membereskan rumah misalnya, ataupun membantu adik kita yang dalam keadaan sulit, mungkin mengerjakan PR dan lain sebagainya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kriteria hayatan thayyibah yang ketiga adalah kehidupan yang selalu dilandasi dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah yang dimaksud dengan syukur? Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang paling mudah anak-anak bisa lakukan adalah dengan melafalkan alhamdulillah. Dalam sebuah ayat disebutkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika engkau syukur kepadaku, syukur akan nikmat yang aku berikan kepadamu, maka aku akan tambahkan nikmatku. Sebaliknya, jika engkau kufur, jika engkau ingkar akan nikmatku, maka Allah memberikan penegasan di sini, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Kemudian kriteria hayatan thayyibah yang keempat adalah kehidupan yang diliputi dengan rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu sangat penting. Tapi bukan hanya dari jenis rezekinya saja, tapi dari mana rezeki itu diperoleh dan untuk apa saja rezeki yang sudah kita peroleh itu kita manfaatkan, kita belanjakan atau kita habiskan. Apakah untuk diri pribadi kita saja atau
kita sedekahkan kepada orang lain yang lebih membutuhkan misalnya. Ada di antara tetangga kita atau dari saudara kita yang lebih membutuhkan, maka rezeki yang halal itu kita bantu mereka yang lebih membutuhkan. Kemudian kriteria yang terakhir adalah kehidupan yang bahagia dan tenang karena terhindar dari dosa. Anak-anakku yang soleh dan solehah, di bulan suci Ramadan inilah salah satu momen yang terbaik untuk kita memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan puasa juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan penuh ampunan. Inilah kesempatan kita untuk bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan atau dosa yang telah kita perbuat. Jika dosa itu kita lakukan kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah. Jika kesalahan itu kita lakukan kepada saudara kita, kepada teman kita, maka kita langsung meminta maaf kepada mereka. Anakku yang soleh dan solehah, itulah 5 kriteria kehidupan, sehingga kehidupan tersebut bisa dikatakan sebagai hayatan thayyibah. Besar harapan kita semua, mudah-mudahan anakku kelak nanti akan menjadi dzurriyyatan thayyibah, yakni generasi-generasi yang terbaik, generasi yang berkualitas. Dan kelak di akhirat nanti kita semua berharap masuk ke dalam suatu tempat yang disebut sebagai masakin thayyibah, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.